Pada 26 Oktober 2024, seorang pengendara motor tewas dalam insiden kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut batu bara di Kecamatan Muara Komam, Kalimantan Timur. Kecelakaan ini menambah daftar panjang kasus kecelakaan akibat penggunaan jalanan umum untuk aktivitas pengangkutan batu bara dari wilayah Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Timur. Truk-truk angkutan batu bara yang berkeliaran di jalan negara lintas provinsi ini telah lama meresahkan masyarakat sekitar, merusak infrastruktur jalan dan menelan korban jiwa. Aktivitas ini diduga dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang batu bara asal Kalimantan Selatan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa hal ini sulit dihentikan? Pada akhir tahun 2023, penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara atau hauling telah memantik polemik dan keresahan warga di 3 wilayah Kabupaten Pasir, yaitu Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang, dan Kuaro. Konvoi puluhan truk pengangkut batu bara dari Kalimantan Selatan ini setiap hari bergerak menuju pelabuhan di Kecamatan Kuaro. Selain menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan dan membahayakan keselamatan, aktivitas ilegal ini juga beberapa kali menelan korban jiwa. Menurut data dari Polres Pasir, setidaknya telah terjadi 5 kali kecelakaan yang melibatkan truk angkutan batu bara di wilayah ini. Kasus terbaru terjadi pada 26 Oktober 2024 yang menewaskan seorang wanita berusia 20 tahun yang tertindih truk batu bara yang terguling. Pasca kejadian ini, Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Pasir menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Pasir untuk menuntut aktivitas hauling batu bara yang melintasi jalan umum untuk segera dihentikan. Atas tuntutan warga, pemerintah Kabupaten Pasir kemudian membuat keputusan untuk menghentikan sementara aktivitas hauling batu bara. Tentu hal ini belum memuaskan masyarakat, lantaran aktivitas yang terjadi berbulan-bulan ini juga sempat didemo oleh masyarakat Kecamatan Batu Sopang pada 2023, namun masih saja diperbolehkan kembali. Pemirsa, rombongan truk angkutan bara nekat menerobos blokade yang telah dibuat oleh warga di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopeng, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dalam video yang beredar, iring-iringan truk yang diduga membuat batu bara dari arah Kalimantan Selatan tersebut menabrak kursi plastik yang digunakan warga untuk memblokade jalan. Meski warga yang berada di lokasi berusaha menghentikan laju kendaraan, namun sopir truk tetap memacu laju kendaraannya hingga menyeret kursi yang ditabraknya. Dari peristiwa tersebut membuat jalur 2 Desa Batu Kajang menjadi macet total. Bahkan badan jalan yang sedianya digunakan untuk 2 arah dipenuhi oleh truk angkutan batu bara. Aktivitas batu bara ini diduga dilakukan oleh PT Mantimin Coal Mining atau PT MCM yang memiliki konsesi di 2 blok, yaitu Blok Upau di Kabupaten Tabalong dan Balangan, serta Blok Batu Tangga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan total luas mencapai lebih dari 6.000 hektar. PT Mantimin Coal Mining merupakan anak usaha dari sebuah perusahaan pengembangan dan pembiayaan infrastruktur asal India bernama ILNFS. ILNFS lewat anak usahanya mengoperasikan pembangkit listrik termal berbasis batu bara berkapasitas 3.180 MW di Kadolor, India bernama ITPCL. Suplai batu bara pembangkit listrik ITPCL ini salah satunya akan berasal dari tambang batu bara milik PT Mantimin Coal Mining yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Bangun Asia Persada. PT Bangun Asia Persada merupakan anak usaha dari ILNFS Maritime Offshore, sebuah anak usaha milik ILNFS yang berbasis di Singapura. Sementara saham minoritas PT Mantimin Coal Mining pernah dipegang oleh Hasnur Group, grup usaha milik keluarga Sulaiman HB alias Haji Leman lewat anak usahanya, PT Hasnur Jaya Tambang, sebelum akhirnya berganti kepemilikan. PT Mantimin Coal Mining memang telah lama berseteru dengan masyarakat lokal. Pada 2017 misalnya, Ignatius Jonan yang saat itu menjabat sebagai Menteri SDM menerbitkan surat keputusan yang mana memberikan konsesi tambang batu bara untuk PT Mantimin Coal Mining di kawasan Pegunungan Meratus, kawasan sekaligus benteng alam terakhir di Kalimantan Selatan yang apabila dilakukan aktivitas pertambangan jelas akan menimbulkan kerusakan ekologis yang akut. Hal ini tentu saja menyulut kemarahan dari para aktivis lingkungan dan masyarakat adat lantaran daerah tersebut merupakan bentang alam kars yang harus dijaga dan dilestarikan. Perlawanan hukum pun dimulai sejak 2018. Satu ahli Kalsel melakukan gugatan ke PT UN, PT TUN hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia melakukan aksi demonstrasi di kawasan Bundaran X Hotel A Banjarmasin Jumat sore. Mahasiswa yang datang mewakili BEM dari 40 universitas se-Indonesia ini menyuarakan penolakan terhadap upaya eksploitasi tambang di kawasan Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Pertarungan hukum yang terjadi selama 3 tahun melawan korporasi akhirnya dimenangkan oleh aktivis lingkungan dan masyarakat pada 2021. Meskipun izin tambang di daerah Meratus telah dibatalkan, PT Mantimin Coal Mining kembali mendapatkan sorotan publik terkait angkutan batu bara yang berlalu lalang di jalanan umum. Jika melihat peraturan daerah yang ada, menjadikan jalanan umum sebagai jalan hauling jelas sebuah pelanggaran.
Menurut Perda Provinsi Kalimantan Timur nomor 10 tahun 2012, disebutkan bahwa kendaraan pengangkut hasil tambang atau sawit yang melintasi jalan umum diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Namun, dalam perda ini, perusahaan batubara maupun sawit masih dimungkinkan menggunakan jalan umum asalkan pihak perusahaan sedang dalam proses pembangunan jalan hauling dan telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Masalahnya, PT Mantimin Coal Mining belum pernah mengajukan permohonan izin penggunaan jalan umum sebagai jalan hauling. Terlepas dari kasus ini, penggunaan jalan umum sebagai jalan hauling bukan hanya terjadi di Kalimantan. Daerah padat tambang lain seperti Jambi dan Parung Panjang juga telah lama menahan derita akibat aktivitas banal perusahaan dan angkutan batubara. Saudara, truk tambang timpa ibu dan anak. Akibat sopir hilang kendali, saudara, di jalan menurun truk tambang tergelincir menimpa pengendara motor. Sopir truk melarikan diri. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 truk tronton pengangkut tambang di Jalan Raya Sudamanik, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, menewaskan seorang ibu dan anak. Kecelakaan yang terjadi adalah satu dari banyaknya masalah yang timbul akibat suramnya aturan yang mengatur truk-truk tambang di wilayah ini. Kecamatan Parung Panjang yang berada di Kabupaten Bogor dikenal sebagai jalur utama pengiriman material pembangunan bagi proyek ibu kota dan daerah sekitarnya. Ribuan truk tambang pengangkut batu andesit dan pasir melewati jalanan umum tiap harinya, menyebabkan kerusakan jalan, kemacetan, kecelakaan, hingga polusi udara yang parah. Bahan galian itu dikirim untuk membangun proyek-proyek nasional, namun mengorbankan kesehatan dan keselamatan warga. 1,5 miliar ton cadangan andesit Bogor dikeruk oleh 64 perusahaan. Di sisi lain, setidaknya 100 orang meninggal dunia akibat kecelakaan dan ribuan warga terancam mengidap ispa akibat debu dan polusi. Daerah Bogor sudah lama dikenal memiliki cadangan batu andesit yang begitu besar. Potensi batu andesit di Kabupaten Bogor tersebar di beberapa kecamatan seperti Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang. Menurut data Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Barat, luas izin usaha pertambangan di Kabupaten Bogor mencapai 350.000 hektar. Perusahaan yang mendapat konsesi pertambangan berasal dari swasta hingga plat merah. Sebut saja PT Sudamanik, PT Holcim Beton, PT Prayoga Pertambangan dan Energi yang berstatus BUMD Kabupaten Bogor, hingga Waskita Beton Precast. Material tambang dikirim melewati jalanan umum untuk pembangunan proyek-proyek nasional seperti tol, bandara, hingga yang paling besar digunakan untuk reklamasi Teluk Jakarta. Setidaknya 80% batu dan pasir untuk pembangunan reklamasi berasal dari Bogor. Hal ini pernah disampaikan oleh Deddy Miswar saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Total perusahaan yang menambang hasil bumi di Kabupaten Bogor per 2019 sekitar 64 perusahaan yang memegang izin operasi dan 17 perusahaan transporter yang menyediakan truk-truk angkutan. Di Parung Panjang, setidaknya 3.000 truk melintas setiap harinya, menyebabkan masalah seperti macet, penyakit pernapasan, hingga kecelakaan. Penyebab kecelakaan terjadi karena sempitnya ruas jalan, banyaknya jalan berlubang, dan banyaknya supir-supir di bawah umur yang tentu saja tidak berpengalaman dan tak punya SIM. Bupati Bogor Ade Yasin terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan KPK terkait dugaan kasus suap. Dalam OTT ini KPK juga menangkap sejumlah pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Masyarakat Parung Panjang sudah lama menanti janji pemerintah membangun jalan khusus untuk truk tambang. Pernah diwacanakan dibangun pada 2019, namun berujung tidak jelas hingga bupatinya ditangkap KPK karena kasus korupsi. Jalan khusus tambang juga menjadi janji politik Ridwan Kamil sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Namun hingga masa jabatannya selesai, belum juga direalisasikan dengan baik. Puluhan aksi demo, protes, tuntutan, hingga blokade jalan dilakukan masyarakat agar pemerintah turun tangan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemberlakuan jam operasional untuk truk tambang melintas. Masalahnya, aturan ini terkesan hanya di atas kertas. Faktanya, truk-truk ini masih bisa melintas di luar jam operasional tanpa tindakan tegas dari aparat. Selain permasalahan kerusakan jalan, kemacetan dan kecelakaan, tingkat pencemaran udara akibat tambang juga mengancam warga sekitar. Serpihan material tambang dari truk tambang yang tidak ditutup bertebaran di udara, bercampur dengan serpihan debu kondisi jalan yang rusak, membuat udara di Parung Panjang dan sekitarnya makin buruk. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyatakan penderita ISPA di Kabupaten Bogor cukup tinggi. Data tahun 2018 menyebut total yang terkena ISPA mencapai 5.110 orang, dengan rincian di Kecamatan Parung Panjang sebanyak 79 orang, Rumpin 2.900 orang, dan Gunung Sindur 2.131 orang.
permasalahan di Parung Panjang dan sekitarnya nampaknya masih panjang. Tidak menutup kemungkinan kecelakaan kembali terjadi, tidak menutup kemungkinan jalanan rusak makin parah, dan tidak menutup kemungkinan pula debu dan polusi udara masih membayang-bayangi masyarakat sekitar.